Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan setiap minggu, yakni untuk renungan tanggal 6 November tahun 2022, yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, atau 2 Tesalonika ayat 13-17. Kita akan renungkan firman yang sangat luar biasa ini untuk menguatkan iman kita, dan untuk itu memulai renungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita baca firman yang akan kita renungkan, yakni 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Dipilih untuk diselamatkan, demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam penerjemahannya. Kita mulai membacanya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pengharapan baik kepada kita kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah pembacaan firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yang oleh gereja kita akan kita renungkan, diusulkan dalam bingkai tema berdiri teguh dan berpegang teguh dalam ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa, dan kita pun adalah umat yang luar biasa yang dipilihnya. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, menghayati, memahami, dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sekilas sebentar melihat perjalanan Paulus yang kedua, tahun 49 sampai tahun 52. Dia berangkat dari Yerusalem untuk memberitakan Injil setelah selesai sinode gereja yang pertama tahun 49, dan Paulus ditentukan menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa asing, dan Petrus kepada orang-orang Yahudi, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, dia mengerjakan tugas itu dengan perjalanan yang luar biasa, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia, dan memang Tuhan menolong dia. Kemudian dia sampai ke Tesalonika tahun 50. Dan disitulah dia mengalami tantangan dari orang Yahudi, dituduh sebagai penyebar agama yang salah, agama yang tidak benar, karena orang Yahudi menganggap apa yang diajarkan oleh Paulus tidak sesuai dengan hukum Taurat atau ajaran agama Yahudi yang berdasarkan perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak memahami bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah tindak lanjut daripada
firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Sehingga dia dikejar di sana, tetapi sebelum dia harus pergi keluar dari kota Tesalonika, ibu kota provinsi Makedonia itu, dia sempat mendirikan suatu kumpulan orang Kristen yang menjadi jemaat Tesalonika. Dan setelah diteguhkannya dengan berbagai ajaran yang disampaikan melalui khotbah-khotbahnya dan juga melalui traktat-traktat yang didapat mengenai tentang Tuhan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya, dia harus pergi secara sembunyi-sembunyi dari kota Tesalonika agar tidak ditangkap oleh orang Yahudi ke kota Athena. Dan di Athena memang dia masuk ke kuil itu dan melihat ada di sana untuk Tuhan yang tidak dikenal, sehingga Paulus sempat memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang Athena, tetapi dia diburu lagi dari sana dan harus pergi ke Korintus, Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat yang ditinggalkannya di Tesalonika tentu saja adalah jemaat yang sangat muda, sehingga dia sangat cemas bagaimana kelanjutan benih Injil yang telah ditaburkannya di kalangan orang Tesalonika itu. Sehingga dia mengutus Timotius pergi ke tengah-tengah mereka. Dan Timotius pergi memang menjumpai orang-orang Tesalonika yang menjadi Kristen pengikut Yesus itu. Dan Timotius menemukan suatu jemaat yang sangat kuat, imannya berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus mengenai ajaran Tuhan Yesus, terutama dalam pengharapan kasih dan juga pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Dan setelah Timotius kembali menjumpai Paulus di Korintus dan mengabarkan kepada Paulus bagaimana jemaat Tesalonika itu sangat kuat di dalam iman dan mencoba menerapkan ajaran-ajaran Kristus itu di dalam kehidupan berjemaat yang sangat beda dengan kehidupan orang Yahudi, terutama dalam soal cinta kasih dan juga dalam hal bergabungnya orang-orang non-Yahudi dan orang Yahudi dalam satu jemaat dengan penuh kasih dan penuh kekompakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sehingga orang Yahudi memang yang sangat eksklusif itu tercengang-cengang melihat jemaat yang baru yang didirikan oleh Paulus di Tesalonika tersebut. Dan walaupun ada ancaman-ancaman dari orang luar, baik yang dari orang Yahudi maupun dari pemerintah Romawi, untuk membubarkan jemaat di Tesalonika ini, mereka tetap teguh di dalam iman, dalam doa, dan dalam praktik kehidupan Kristiani yang benar-benar konsisten terhadap ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang dari Korintus, Paulus mengirimkan suratnya yang pertama ke jemaat di Tesalonika, kira-kira tahun 51, dan itu sangat menguatkan jemaat di Tesalonika dan memberikan arahan-arahan lagi untuk dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Kita tahu dalam surat yang pertama itu Paulus sangat memuji mereka setelah Paulus mendengar berita tentang jemaat Tesalonika itu dari Timotius yang mengunjungi mereka. Sangat memuji dan sangat bersyukur oleh karena ada suatu jemaat yang sangat teguh di dalam perjuangan walaupun mereka harus menderita oleh karena desakan atau kebencian-kebencian atau bully yang datang dari orang-orang Yahudi di sekitar mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan di bagian terakhir dari surat 1 Tesalonika itu, Paulus memberikan nasihat supaya hidup kudus dan bagaimana tentang mengharap kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sehingga tidak ada yang tersesat, karena ada didengar oleh Paulus bahwa ada kelompok-kelompok orang Kristen yang mungkin itu tidak orang Tesalonika, walaupun ada sebagian dari Tesalonika yang sudah meninggalkan rumahnya karena sangat mengharap bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan menjual semua barang-barangnya, dan mereka naik ke gunung menantikan kedatangan Yesus Kristus itu. Tetapi berbulan-bulan mereka berada di sana, Kristus tidak datang, dan sehingga mereka harus pulang ke bawah ke temannya dengan penuh kecewa.
dan mereka jatuh miskin oleh karena itu, sehingga Paulus menguatkan mereka untuk membangun hidup kembali sebagai jemaat Kristus yang berpengharapan tentang Yesus Kristus yang datang pada kedua kalinya, sehingga iman mereka tentang kedatangan Kristus itu diperbaiki oleh Paulus melalui suratnya 1 Tesalonika itu, dan juga tentang bagaimana orang-orang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kedatangan Yesus kedua kalinya nanti, dan bagaimana orang-orang Kristen yang masih hidup kalau Tuhan Yesus datang. Mereka akan sama-sama, yang mati telah bangkit dan yang hidup akan berubah wujudnya menjadi tubuh surgawi, dan mereka akan sama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak harus salah ditanggapi, karena kedatangan Yesus Kristus itu sebagai kedatangan seorang pencuri yang tidak diketahui kapan datangnya. Yang penting mereka harus tetap bersiap-siap beriman dan sungguh saling topang menopang membangun kehidupan di dalam perjuangan mengembangkan kerajaan Kristus yang ada di dunia ini. Sehingga surat 2 Tesalonika yang kedua ini sangat menguatkan jemaat Tesalonika kembali, dan mereka harus tekun berdoa dan bekerja. Dan mereka dalam renungan kita hari ini, Paulus sangat menegaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih mereka menjadi bagian dari kerajaan sorga, dan iman mereka yang kuat mengikuti Kristus membuat mereka tidak beranjak atau tidak keluar dari kerajaan sorga tersebut. Oleh karena kesetiaan orang Tesalonika itu, jemaat Tesalonika mengikut Yesus, Paulus betul-betul bersyukur kepada Tuhan, karena tiada yang lebih bahagia dari seorang misionaris apabila jemaat yang didirikannya dapat bertahan hidup dalam segala goncangan kehidupan dunia, walaupun misionaris itu sendiri tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Sama seperti di tanah daerah kita, di tanah Batak, sungguh berbahagia para misionaris itu di surga sekarang ini, ya, dan saudara-saudara kita yang mengutus mereka dari Jerman, karena walaupun para misionaris tidak lagi berada di tanah Batak, gereja-gereja Kristen di Indonesia, di tanah Batak, terutama di kalangan orang Batak, sangat tumbuh subur dan sangat kuat dalam mempertahankan, menerapkan ajaran-ajaran Kristus yang telah mereka terima. Syukur itulah yang harus dilanjutkan oleh kita, dan kita terus terang harus belajar mengutus misionaris-misionaris untuk mendirikan jemaat-jemaat di daerah-daerah yang dimanapun berada, ya. Bahkan ke Eropa sekarang itu sangat dibutuhkan para penginjil dari Indonesia untuk membangun kembali jemaat-jemaat Kristen di Eropa, karena orang Eropa sekarang meninggalkan Tuhan Yesus karena tergoda oleh dunia ini. Mereka lupa bahwa masa depan mereka yang cerah sekarang ini adalah karena pencerahan, karena tuntunan dari Injil Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa dialah yang memilih para pengikutnya, bukan pengikutnya yang memilih dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh tentang kehidupan mereka di bumi dan juga di surga. Itu tidak main-main. Jadi dipilih untuk diselamatkan, dan sebagai orang-orang selamat tentu saja mereka harus mengembangkan kerajaan surga yang didirikan oleh Tuhan Yesus di bumi ini, sehingga sebelum hari kiamat datang atau hari kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, dunia sudah bertobat semua menjadi pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat-jemaat kita sekarang ini sedang terus menyebar ke segala pelosok di Indonesia. Walaupun banyak sekali hambatan-hambatan, bahkan di Cilegon dikatakan bahwa kita sebagai setan di sana. Sungguh tidak beradab mereka. Mereka bisa mendirikan rumah ibadah mereka di kampung kita dengan bebas,
Tetapi di sana apa bedanya itu dengan kampung kita juga? Kita harus bisa mendirikan jemaat-jemaat di sana. Dan memang sedikit sekali daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki oleh orang Kristen. Dan kita bersyukur oleh karena pengembangan kerajaan surgawi yang terjadi di Indonesia ini. Dan memang adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan, menguduskan kita dan hidup di dalam kebenaran yang kita percayai itu. Tuhan Yesus memilih kita dan menguduskan kita, artinya mengkhususkan kita menjadi miliknya. Sehingga nama gereja kita adalah Huria, bukan sekedar gereja. Huria artinya itu adalah milik Tuhan atau milik Kyrios. Jadi bukan hanya sekedar berkumpul. Kita ini dikuduskan menjadi warga kerajaan surgawi yang didirikan Tuhan Yesus di dunia ini untuk membawa terang dan menjadi garam dan terang dunia ke seluruh pelosok dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran yang kita pegang itu bukan asal kebenaran seperti yang dipegang oleh orang-orang lain. Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran Tuhan. Bukan sekedar kebenaran agama atau kebenaran tafsiran-tafsiran keagamaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kebenaran Tuhan, dan itulah yang kita pegang teguh. Apa itu kebenaran Tuhan? Yakni kita diajari oleh Tuhan untuk saling mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi kita, mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengutus Anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu harus kita teruskan, dan itulah kebenaran bahwa kasih Kristus itu akan kita teruskan kepada seluruh penduduk bumi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sampai kepada itu adalah dengan datangnya Injil kepada kita, kabar baik itu, Evangelion itu. Kalau Evangelion menemukan kita atau menemui kita, baik melalui radio, melalui siaran seperti ini, melalui apa, kalau Evangelion atau Injil itu menemukan kita dimanapun kita berada, entah di sudut ruangan kamar kita, itu berarti Tuhan mau memilih kita menjadi miliknya. Itu artinya Tuhan mau mengetuk pintu hati kita agar kita membuka diri kepada pilihannya itu. Karena pilihan itu bukan pilihan yang membuat kita menjadi tidak berguna, tetapi sangat sungguh berbahagia, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadi siapapun yang ditemui Injil dari dulu sampai sekarang, itu adalah cara Tuhan memilih kita, memilih yang disapa oleh Injil itu menjadi milik Kristus. Dan apabila memang dia menjadi milik Kristus, dia akan menemukan kehidupan yang sebenarnya, dan Tuhan menganugerahkan kehidupan yang sebenarnya kepada orang yang disapa Injil itu, yang dipanggil Tuhan menjadi warga kerajaan surgawinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Injil yang diberitakan itu bukan Injil asal Injil saja. Paulus dengan tegas mengatakan, Injil yang kami beritakan, sehingga para pendengar Injil itu, orang Tesalonika itu, boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Jadi coba bayangkan, Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang sudah ada tertulis tahun-tahun 50-an, ya, tahun 50-an, dan yang diberitakan secara lisan oleh khotbah-khotbah para rasul, terutama oleh Rasul Paulus sewaktu Paulus berada di tengah-tengah jemaat tersebut. Jadi bukan Injil yang palsu. Kalau Injil Barnabas itu abad 10, bukan Injil itu maksud Paulus. Kalau Injil Petrus itu abad ke-5, abad ke-4, Injil Thomas abad ke-4. Tetapi Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang benar-benar masih dia tahu dari Tuhan Yesus dan para rasul-rasul itu. Dan sudah ada dokumen-dokumen waktu itu, makanya ada traktat-traktat yang dibagikan oleh Paulus tentang Yesus Kristus kepada jemaat di Tesalonika, untuk menguatkan iman mereka dan menjadi pedoman kehidupan berjemaat mengikut Yesus Kristus.
Dan Injil itu kalau tidak dibarengi oleh kuasa Roh Kudus, itu Injil palsu, ya. Jadi Injil yang dibarengi dengan kuasa Roh Kudus itu akan menganugerahkan kemuliaan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya terhadap Injil tersebut dan menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu adalah kemuliaan seperti dimiliki manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Sewaktu Tuhan menciptakan Adam, ya, baca Mazmur 8 misalnya, yang dianugerahkan Tuhan adalah hormat dan kemuliaan. Dan Yesus memulihkan itu dan memberikannya. Itulah kemuliaan Kristus itu. Tidak ada yang lebih agung daripada kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tentu saja Injil yang sudah tersebar di sana walaupun belum berupa buku yang lengkap adalah yang kita kenal sebagai Injil Markus, ya, atau bagian-bagian daripada Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Yohanes itu tahun 90-an, ya. Ini masih tahun 40. Dan Injil Lukas kira-kira tahun 70-an. Dan Injil Markus yang ada waktu itu pemberitaan secara tertulis, ya, selain daripada surat-surat Paulus maksudnya, ya. Jadi Injil tertua itu sudah ada untuk dapat dipelajari oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Itulah rajinnya orang Kristen pada waktu itu menulis Injil itu dengan benar dan tidak beraneka-ragam, Bapak Ibu Saudara. Dan sehingga ada pegangan untuk jemaat, sehingga Paulus berani mengatakan bahwa berdirilah teguh dan peganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apa ajaran-ajaran itu, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja ajaran itu adalah ajaran yang diringkas di dalam pengakuan iman rasuli. Namanya pun pengakuan iman rasuli. Kalau pengakuan Nicea Konstantinopel itu tahun 325, atau pengakuan Athanasius itu mendekati tahun 400 lah itu, ya. Tetapi pengakuan ajaran atau ringkasan ajaran Kristen yang paling tua adalah yang dituliskan dalam pengakuan iman rasuli. Dan memang pada waktu itu sudah ada yang ditulis tentang pengajaran-pengajaran Kristen. Dan surat Paulus yang pertama juga kepada jemaat Tesalonika memberikan bimbingan-bimbingan tertulis tentang bagaimana hidup sebagai Kristen dan apa ajaran-ajaran yang harus dipedomani oleh orang-orang Kristen di Tesalonika. Demikian juga sama kita sekarang ini, ya. Kita jangan mau digoncang oleh Injil-Injil palsu. Walaupun banyak sekali orang menggugat kebenaran daripada kitab Injil kita yang tertulis dalam kitab suci kita, jangan mau menjadi goyah oleh karena gugatan-gugatan mereka itu. Mereka semua hanya berpikir mau menjelek-jelekkan agama Kristen atau ajaran-ajaran Yesus tersebut, sehingga kita merasa ragu tentang keselamatan. Jadi ajaran paling utama adalah bahwa Yesus Kristus anak Allah, Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi yang bangkit pula untuk menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kita. Yesus Kristus itu adalah keselamatan kita. Jadi inti-inti ajaran itulah yang didengar oleh Paulus dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Dan memang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jemaat di Tesalonika menangkap bagian terakhir ini dan ada yang salah menafsirkannya, sehingga Paulus membetulkannya kembali dan jemaat itu kembali utuh untuk melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah yang mengasihi kita. Ajaran utama Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Tidak ada ajaran tanpa kasih. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Tidak ada jemaat Kristen tanpa kasih. Semuanya harus diikat oleh kasih. Karena itulah hukum terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati,
segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama dengan seperti diri sendiri. Itulah inti ajaran Kristen yang kita harus lakukan di sepanjang masa, baik di Tesalonika waktu itu maupun sampai sekarang, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dalam Kristus. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Itulah yang terus menjaga kita, kasih Kristus itulah, karena pemilihan yang sampaikannya kepada kita adalah untuk menjaga kita dan mengasihi kita, sehingga kita hidup di dalam kasih Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan pengharapan baik itulah, bukan pengharapan sesat. Pengharapan kita bahwa kita dianugerahkan Tuhan hidup surgawi di bumi ini, dan kita harus bangun itu. Dan nanti setelah kita meninggalkan bumi ini, dunia ini, kita akan dianugerahkan juga kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, itulah penghiburan abadi kita dan pengharapan baik kepada kita. Itulah yang menghibur kita dan menguatkan hati kita sepanjang kita masih hidup, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan yang baik. Kita berorientasi perbuatan, pekerjaan kita, dan perkataan kita selalu berorientasi kepada yang dua hal itu, yaitu penghiburan abadi dan pengharapan baik. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus itulah penghiburan abadi kepada kita, dan adanya masa depan kita di surga itulah pengharapan baik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau membukakan hati kami untuk mengenal Engkau yang mengajari kami menjadi jemaat-Mu yang setia dan selalu hidup di dalam kasih. Dalam Kristus Yesus sempurnakan doa kami dan sertailah hidup kami, berkati kami semuanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.